yang manekung atau gembleng, ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Loh, ditanya kok pada melompong. Ada yang mengalami kesulitan apa enggak? Ada. Di Palunggut Jatinya. Kenapa di Palunggut Jatinya? Pergerakan ke sini enggak ada getarannya kok enggak ada itu dikit banget ini. Maksudnya gimana itu? Motivasinya ada getaran harus kencang, harus gini, tapi mau dikit banget ini. Patra Palungguh itu telapak tangan kanan menempel di dada sebelah kiri, di mana ada detak jantung. Telapak tangan kanan nempel di dada sebelah kiri, di mana ada detak jantung. Lah menurut panjenengan, detak jantung panjenengan di dada sebelah kiri itu di mana? Nah, misalkan detak jantungnya di sini, berarti detak jantung ini yang terpegang oleh telapak tangan kanan. Bukan getaran, bukan setrum, bukan apa-apa. Itu namanya patra palungguh. Nah, kalau sabdanya, entah itu sabda palungguh pambuko, entah sabda palungguh panutup, entah sabda palungguh jati, itu nggak ada kaitannya. Yang penting patra palungguh panjenengan itu tepat. Lah patra palungguh yang tepat itu telapak tangan kanan di dada sebelah kiri yang ada detak jantungnya. Detak jantung kita kan di dada sebelah kiri. Jadi telapak tangan kanan nempel atau nutupi bagian yang ada detak jantungnya. Itu patra palungguh yang tepat. Ada yang nggak punya detak jantung? Punya semua kan? Nah iya, itu seperti itu. Nah, patra palungguh, entah itu palungguh pambuko atau sabda palungguh panutup atau sabda palungguh jati, itu ukurannya tenang. Ukurannya itu tenang. Jadi kalau panjenengan belum merasakan tenang, nah palungguh ini jangan diakhiri, terus diulang-ulang terus sampai panjenengan terasa tenang, merasakan tenang. Nah biasanya orang yang tenang itu detak jantungnya kan perlahan, ya enggak? Nah, itu mungkin yang dimaksud seperti itu mungkin. Nah, jenengan nyarinya getaran kan, getaran jantung yang kenceng. Di dalam patrap samadhi, entah itu patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah, ataupun patrap samadhi manunggal jati, itu tidak ada pencarian. Jadi jangan nyoba-nyoba mencari-cari. Kan diberi motivasi, nonaktifkan otak atau pikiran. Maksudnya ndak usah berpikir apapun. Nonaktifkan hati atau batin. Maksudnya ndak usah membatin apapun. Nonaktifkan kelamin atau syahwat. Arti maksudnya ndak usah berkeinginan apapun, ndak usah mencari apa. Kan diberi motivasi seperti itu. Kenapa panjenengan masih melakukan pencarian? Nah, itu. Jadi kita itu bukan sedang mencari sesuatu. Memangnya kita mau mencari apa sih? Ya Mbak, panjenengan jawab. Panjenengan mau mencari apa?
Mengkaji diri itu bukan belajar mencari. Nah, mengenal diri itu bukan belajar mencari atau berupaya mencari, bukan. Mengkaji diri atau mengenal diri adalah belajar menyatukan diri. Lah diri kita kan jelas di sini semua. Lah terus apa yang dicari? Lah wong jelas ada di sini ngumpul. Kecuali telinga saya ada di toilet. Nah, itu saya nyari telinga. Nah, yang sedang kita satukan kan ada di sini semua jelas. Itu. Jadi jangan coba berpikir tentang apapun, membatin apapun dan mencari apapun. Karena kita bukan sedang praktek berpikir. Bukan sedang praktek membatin, juga bukan sedang melakukan pencarian. Kita sedang mengkaji diri dengan kesadaran yang kita punya. Paham Masnya? Jadi jangan mencari-cari ya ketika melakukan patrap, apalagi di samadhi. Patrap saja kita sudah tidak mencari, apalagi di samadhi. Ada pertanyaan lain, kesulitan lain? Kurang lama. Jedanya nggak bisa lama. Karena panjenengan masih dalam tahap belajar. Nah itu yang harus panjenengan terima. Panjenengan harus menerima diri panjenengan sendiri, bahwa diri panjenengan itu masih belajar, belum ahli. Nah kalau udah ahli ya pasti lama. Ya. Jadi panjenengan harus menerima diri panjenengan sendiri loh, yang masih dalam keadaan belajar. Ada kesulitan lain? Itu aja. Yang lain? Ada kesulitan nggak yang lain? Ayo yang lain, ada kesulitan nggak? Mengalami sulit nggak? Kalau tentang badan kita yang mengalami sakit ketika patrap atau bersamadhi, kan dari kemarin-kemarin sudah saya uraikan. Masih kurang? Lupa? Nah ya udah, kalau ingat ya sudah. Nah, gimana? Kalau masih ingat lah terus gimana? Nah, yang lain? Ada yang mengalami kesulitan nggak? Mbak-mbaknya ini mengalami kesulitan nggak? Kalau saya nanya, tolong dijawab. Namanya orang berteman, saling berhadapan, kan harusnya saling berkomunikasi. Nah, kalau saya ngomel sendiri terus nanya nggak dijawab, berarti saya bakul jamu dong. Kalau nggak ngalami kesulitan ya jawab, enggak gitu. Jangan diem saja. Ayo, ada yang mengalami kesulitan lagi apa enggak? Yang lain gimana? Mengalami kesulitan enggak? Yang lain? Kalau panjenengan belajar di sana-sana sama pembimbing panjenengan, belum tentu loh panjenengan ditanya seperti itu. Biarin aja, masa bodoh. Nggak ada yang mengalami kesulitan berarti. Ya. Sebenarnya di dalam mengkaji diri atau mengenal diri itu tidak ada kata sulit, berat, itu sesungguhnya nggak ada itu, nggak ada. Lah nyatanya panjenengan bisa melakukan semua.
Prakteknya kan cuma begitu tok kan. Dan panjenengan kan bisa melakukannya. Nah, artinya itu enggak sulit sesungguhnya. Juga enggak berat. Yang menjadikan sulit, yang menjadikan berat, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jelek yang mengotori otak kita. Nah, itu yang mempersulit. Yang membuat panjenengan berat itu loh itu. Jadi bukan patrapnya, bukan samadinya, bukan bacaannya, bukan. Tapi pikiran-pikiran panjenengan sendiri yang jelek, buruk, negatif, lah itu yang mempersulit panjenengan. Batin panjenengan yang rasa perasaannya masih sirik, iri, dengki, dendam, benci, memfitnah, lah ini yang membuat panjenengan berat. Batin panjenengan yang mengotori, yang menodai hati panjenengan, itulah yang membuat panjenengan berat. Syahwat panjenengan atau keinginan panjenengan yang aneh-aneh, yang neko-neko, yang macem-macem, itu loh yang mempersulit panjenengan. Itu loh yang membuat panjenengan berat itu. Bukan patrapnya, bukan bacaannya, bukan samadinya. Kan saya sudah mulai berhenti, Pak Web. Iya, saya yakin, saya percaya panjenengan sudah mulai berhenti. Sudah mulai berhenti berpikir jelek kan? Sudah mulai berhenti membatin sirik iri, sudah mulai berhenti keinginan-keinginan buruk jelek. Itu juga sudah mulai dihentikan. Kan panjenengan sedang menyelesaikan itu semua. Panjenengan manekung, panjenengan gembleng kan menyelesaikan masa lalu itu. Seumur hidup kan panjenengan terlalu sering berpikir jelek, kan terlalu sering seumur hidup. Ya kan? Sirik, iri, dengki itu kan terlalu sering. Berkeinginan aneh-aneh, macam-macam, neko-neko itu kan terlalu sering. Nah, ini sedang panjenengan selesaikan. Gitu lah. Di dalam manekung, di dalam gembleng ini sedang panjenengan selesaikan. Di dalam konten video pencerahan dari saya, kan berulang-ulang kali saya katakan bahwa manekung atau gembleng adalah penyelesaian. Nah, kalau otak panjenengan sudah bersih dari pemikiran-pemikiran buruk, jelek, negatif, hati panjenengan sudah bersih dari batin yang sirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, bully. Syahwat panjenengan, kelamin panjenengan sudah bersih dari syahwat atau keinginan-keinginan menyimpang, macam-macam, neko-neko. Apapun itu sesungguhnya nggak ada yang sulit. Apapun itu nggak ada yang berat. Apalagi mengenal diri atau mengkaji diri. Jadi intinya yang selama ini mempersulit kita, yang selama ini menjadikan kita terasa berat melakukan itu dan lain sebagainya, sehingga sering gagal, sehingga sering jatuh dan lain sebagainya, itu bukan tentang agamanya, bukan tentang negaranya, bukan tentang orang tuanya,
bukan tentang gurunya, bukan tentang camatnya, bukan tentang bupatinya, bukan tentang kepala desanya, bukan tentang RT RW-nya, bukan tentang tetangganya, tapi tentang otak kita sendiri yang kotor, hati kita sendiri yang kotor, kelamin kita sendiri yang kotor. Dengan berbagai proses yang panjenengan alami, beberapa hari mengikuti manekung, mengikuti gembleng. Setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, ini panjenengan bersih nih ya. Setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, ini panjenengan sudah kembali fitrah, sudah suci. Bukan cuma bersih, sudah suci. Mengingat sebegitu beratnya yang panjenengan alami, yang kakinya pating cerkot, yang ya enggak, sama duduk lama enggak kuat, yang mungkin enggak nanti setelah manekung, setelah selesai gembleng, panjenengan melakukan berpikir jelek lagi, sirik iri dengki lagi, mungkin enggak coba? Kemungkinan enggak. Oh iya, lebih baik pulang saja sampean. Ya, percuma panjenengan manekung kalau gembleng. Ya. Nah, kalau kalau selesai manekung, selesai gembleng, itu kan sudah bersih. Bukan hanya sekedar bersih, bahkan sudah fitrah, sudah suci kan. Lah terus berbuat itu lagi, ya mending pulang saja sampean. Untuk apa capek-capek melakukan ini semua? Kalau merasa masih mungkin akan melakukan lagi. Nah, coba perhatikan kata-kata saya. Mungkin nggak setelah manekung, selesai manekung ini kan panjenengan sudah bersih nih. Dari pikiran-pikiran kotor, dari semua yang sudah saya ucapkan tadi kan sudah bersih tuh. Dan bukan hanya sekedar bersih, bahkan sudah fitrah atau sudah suci. Lah, setelah manekung, setelah gembleng, mungkin nggak panjenengan melakukan itu lagi? Harusnya seperti itu. Nah, kalau masih mungkin ya pulang aja. Ngapain capek-capek melakukan ini semua? Kalau setelah fitrah, setelah suci kok masih mengulang berpikir jelek lagi, ngapain kita buang-buang waktu? Ya kan? Nah, sesungguhnya itu loh yang mempersulit panjenengan, yang menjadikan panjenengan terasa berat itu. Tidak berhenti di situ. Selain raga panjenengan akan selalu merasa tersiksa dengan kotoran-kotoran otak panjenengan, kotoran-kotoran hati panjenengan, kotoran-kotoran kelamin panjenengan. Juga wahyu panca gaib tidak akan bisa aktif dengan maksimal. Sedulur papat kalimo pancer panjenengan tidak akan bisa aktif dengan maksimal selagi panjenengan masih memiliki pemikiran-pemikiran buruk, batin yang sirik iri dengki, syahwat yang neko-neko dan macam-macam. Ada tiga hal yang bisa merusak wujud kita, yang bisa merusak raga kita dengan sangat cepat sekali. Ada tiga hal yang bisa merusak wujud kita atau tubuh kita dengan sangat cepat sekali. Yang pertama, sering berpikir jelek atau berpikir buruk atau berpikir negatif. Sering membatin sirik iri dengki
benci, dendam, fitnah. Sering berkeinginan-keinginan yang mustahil, yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang neko-neko alias berhayal, alias berande-ande. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak minum ketika makan. Makan 3 suap minum, 1 suap minum. Ketika makan, banyak minumnya itu banyak. Dan yang ketiga, sering mengeluarkan sperma atau air mani. Lah 3 hal ini, salah satunya jika panjenengan lakukan, wujud panjenengan, raga panjenengan itu cepat rusak. Tahu rusak? Kulitnya cepat mengkirut, banyak petanya, bekisi, penyakitan. Nah, terus mati. Apalagi ketiga-tiganya panjenengan lakukan, wah sangat cepat lagi. Itu. Wahyu panca gaib yang tak lain dan tak bukan adalah pemberian 5 ruh dari Maha Suci Hidup kepada kita. Selain wahyu pertama yang diturunkan ke bumi dan diterima oleh manusia, juga wahyu tertinggi. Wahyu tertinggi. Selain wahyu panca gaib, arti maksudnya wahyu-wahyu yang lainnya yang diturunkan ke bumi itu untuk mengenal wahyu panca gaib. Jadi wahyu panca gaib ini wahyu pertama diturunkan ke bumi dan diterima oleh manusia. Karena sulit dikenali, maka wahyu-wahyu yang lain diturunkan untuk mengenal wahyu panca gaib. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wahyu panca gaib adalah tertinggi. Wahyu panca gaib adalah induk. Wahyu panca gaib adalah babonnya. Sebab wahyu-wahyu yang lainnya itu adalah sarana untuk mengenal, untuk memahami wahyu panca gaib. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wahyu panca gaib adalah wahyu tertinggi, wahyu paling tinggi, wahyu paling hebat. Namun sehebat apapun, setinggi apapun wahyu panca gaib, jika pikiran dari otak panjenengan kotor, no, tidak akan bisa menyentuh wahyu panca gaib. Tidak akan bisa membuat wahyu panca gaib aktif. Kalau batinnya dari hati panjenengan kotor, tidak bisa. Kalau syahwat dari kelamin panjenengan kotor, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak akan bisa menyentuh wahyu panca gaib. Apalagi menggunakannya. Menyentuh saja tidak bisa. Mengenal saja tidak bisa. Apalagi menguasai, apalagi menggunakannya.
wahyu tertinggi ini, wahyu paling hebat ini, untuk mengkajinya, untuk mengenalnya, untuk menguasainya, ndak pakai uang, ndak butuh modal uang, tidak butuh tirakat puasa bertapa, ndak butuh. Ndak butuh ube rampe sesaji, ndak butuh. Ndak butuh lilin yang harganya puluhan juta. Tidak butuh dupa yang harganya puluhan juta. Ndak butuh semua itu. Jadi kalau panjenengan memiliki semua itu, tetap tidak akan bisa mengkaji wahyu pancagaib. Tetap tidak akan bisa mengenal wahyu pancagaib, apalagi menguasai wahyu pancagaib. Karena untuk mengkaji wahyu pancagaib, mengenal wahyu pancagaib, dan untuk bisa menguasai wahyu pancagaib, memiliki wahyu pancagaib maksudnya, itu yang dibutuhkan kebersihan otak dari pikiran-pikiran buruk, kebersihan hati dari batin sirik iri dengki, kebersihan kelamin dari syahwat atau keinginan-keinginan yang menyimpang. Hanya itu tok. Ini sudah sering kali, sudah berulang-ulang kali, sudah berkaliber saya ngejelasin ini nih. Udah ratusan videonya, itu udah ratusan. Terutama orang-orang yang berduit nih. Orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya raya. %75 lebih memilih membeli dengan uangnya, lebih memilih menukar dengan harta bendanya daripada menjaga kebersihan otak atau pikirannya. Daripada menjaga kebersihan hati atau batinnya, daripada menjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya. Mereka lebih memilih membeli dengan uangnya. Mereka lebih memilih menukar dengan hartanya. Dan saya tegaskan, tidak akan bisa. Sebanyak apapun harta panjenengan, sebanyak apapun uang panjenengan, tidak akan bisa membeli wahyu pancagaib. Jadi panjenengan akan tetap menderita karena dikerumuni oleh karma-karma, karena kesalahan panjenengan sendiri. Apalagi sempurna, tidak akan pernah panjenengan dapatkan. Betapapun kayanya panjenengan, betapapun banyaknya uang panjenengan, wahyu pancagaib tidak membutuhkan itu. Bisa saya pastikan setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, dikarenakan panjenengan berhasil mati kemudian hidup lagi, itu panjenengan bersih dari seluruh masa lalu panjenengan. Mirip dengan bayi yang baru lahir. Bahkan lebih suci panjenengan dibanding bayi yang baru lahir itu loh. Masih lebih fitrah panjenengan, masih lebih suci panjenengan. Jadi kalau sampai panjenengan menggunakan wahyu pancagaib kok tidak berfungsi, berarti bukan saya yang tidak hebat. Bukan wahyu pancagaib yang tidak hebat. Tadi sudah saya bahas kan. Berarti otak panjenengan masih berpikir buruk.
hati panjenengan masih sirik, kelamin panjenengan masih mempunyai keinginan jahat. Bukan saya yang salah membimbing, bukan wahyu panca gaib yang tidak hebat. Nah, kalau sampai kemungkinan itu masih bisa terjadi, mending sampean pulang. Buang-buang waktu melakukan semua ini. Kalau masih mempunyai kemungkinan nanti pengen buruk sangka lagi, nanti saya pengen iri lagi, lebih baik panjenengan pulang. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan sia-sia. Kalau 3 singgasana, yaitu Baitul Makmur, yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai otak atau pikiran. Baitul Muharram yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai hati atau batin. Baitul Muqaddas atau Maqdis yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai kelamin atau syahwat. Panjenengan bersih, kebersihannya ini terjaga setelah berhasil mencapai fitrah, setelah berhasil mencapai suci, dijaga, benar-benar dijaga. Semedi berapa tahun pun panjenengan tidak akan mengalami pegel, tidak akan mengalami kebas, kram, sakit pinggang, tidak akan mengalami. Tidak akan mengalami semua itu, tidak akan mengalami kesulitan, tidak akan mengalami berat dalam hal kehidupan di dunia. Karena panjenengan adalah king. Panjenengan adalah kaisar. Panjenengan adalah rajanya alam semesta yang merajai seluruh makhluk lainnya. Namanya kaisar, king, raja, kan kerjaannya cuma duduk doang. Ya enggak? Ya, enggak pernah capek tuh raja. Kerjaannya kan cuma duduk aja kan di singgasana. Nuding sana, nuding sini. Coba jenengan pikir kalau ada king, ada kaisar, ada raja, kebas kakinya. Pantatnya panas gitu. Apa enggak ditendang itu singgasananya? Itu gambarannya seperti itu. Semakin terjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan, semakin terjaga kebersihan hati atau batin panjenengan, semakin terjaga kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan. Semakin panjenengan mengalami kemudahan. Gampang banget mengucapkan terima kasih itu. Ucapan terima kasih ini sepele banget loh. Tapi tidak semua orang mampu loh. Tidak semua orang mampu. Hanya orang-orang hebat yang mampu mengucapkan terima kasih itu.
Nah ini kalau kebersihan otak atau pikiran panjenengan semakin terjaga, kebersihan hati atau batin panjenengan semakin terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan semakin terjaga, semakin panjenengan gampang, semakin panjenengan mudah mengucapkan terima kasih. Semakin panjenengan gampang, mudah mengucapkan terima kasih, semakin banyak isinya dunia akan dititipkan kepada panjenengan, akan dipercayakan kepada panjenengan untuk dijaga dan disempurnakan. Semakin banyak isi dunia yang dipercayakan kepada panjenengan, yang dititipkan kepada panjenengan, semakin mudah, semakin bisa panjenengan menebar kebajikan-kebajikan, menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup, atau menebar kebajikan karena ada sarananya. Semakin banyak panjenengan menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup, semakin banyak, semakin sering panjenengan melakukan kebajikan-kebajikan, semakin panjenengan akan menjadi tumpuan seluruh isinya alam semesta. Semakin banyak isinya alam semesta yang bertumpu kepada panjenengan, semakin banyak yang akan tercerahkan. Nah ini loh yang saya alami. Ini loh yang saya alami selama ini. Saya tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang untuk melakukan kebajikan, untuk menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dan dimanapun. Saya tidak pernah takut, tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang, karena ada sarananya. Dan sarana-sarana yang saya miliki itu adalah titipan. Karena itu, apapun yang saya miliki, saya tidak ragu untuk membagikannya kepada yang lain. Karena itu titipan. Kenapa saya sering dititipi sama Maha Suci? Nah, kenapa saya sering diberi titipan sama Maha Suci? Karena saya dapat mengucapkan terima kasih dengan mudah. Dengan sangat gampang terhadap apapun. Kenapa saya gampang sekali mengucapkan terima kasih? Karena otak atau pikiran saya senantiasa saya jaga kebersihannya. Karena hati atau batin saya senantiasa saya jaga kebersihannya. Karena kelamin atau syahwat saya senantiasa saya jaga kebersihannya. Nah sebenarnya hanya seperti itu loh. Kehidupan seluruh manusia di dunia ini sebenarnya hanya seperti itu. Tapi dibuat sulit sendiri, dibuat berat sendiri, dibuat rumit sendiri. Sedikit saja pikiran buruk terlintas di otak panjenengan,
maka kesulitan yang akan panjenengan alami. Berat yang akan panjenengan rasakan. Sedikit saja batin yang sirik dengki melintas di hati panjenengan, maka kesulitan yang akan panjenengan alami dan berat yang akan panjenengan rasakan. Sedikit saja syahwat atau keinginan jahat melintas di kelamin panjenengan, pasti kesulitan yang akan panjenengan alami dan berat yang akan panjenengan rasakan. Itu hukum alam, tidak bisa diganggu gugat, itu hukum alam. Tidak bisa menghindar, karena itu adalah hukum alam. Hukum alam adalah hukum hidup. Makhluk apapun dimanapun tidak bisa menghindar dari itu. Jadi kesimpulannya, apapun keinginan panjenengan, entah itu ingin sehat, ingin bahagia, ingin tercukupi, ingin terbebas dari masalah, ingin terbebas dari karma, ingin sempurna kehidupannya di dunia. Kalau mati ingin sempurna kematiannya. Tidak ada jalan lain, itu nggak ada. Jalan lain itu nggak ada. Solusinya nggak ada. Caranya nggak ada, tekniknya nggak ada. Terus panjenengan mau belajar kemanapun nggak ada, itu pelajarannya nggak ada. Jadi kesimpulannya, gunakan wahyu panca gaib dengan sikap dan sifatnya, yaitu wahyu pancalaku atau iman, untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan. Untuk menjaga kebersihan hati atau batin panjenengan, untuk menjaga kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan setelah selesai manekung atau gembleng nanti. Karena selain itu nggak ada cara lain, nggak ada. Nggak ada jalan lain, nggak ada. Karena hanya dengan begitu panjenengan akan mengalami kemudahan atau gampang mengucapkan terima kasih. Sedikit-sedikit mengucapkan terima kasih. Sebentar-sebentar mengucapkan terima kasih. Terhadap apapun itu. Mau baik, mau buruk, mau jahat, mau semuanya diterima kasih. Semakin mudah panjenengan mengucapkan terima kasih, akan semakin banyak isinya dunia, terutama yang panjenengan perlukan, itu akan dititipkan kepada panjenengan, akan dipercayakan kepada panjenengan. Nah, kalau sudah mulai banyak nih yang dititipkan kepada panjenengan, yang dipercayakan kepada panjenengan, panjenengan mulai bisa menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup atau kebajikan terhadap apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dengan seperti itu, maka apapun yang dititipkan kepada panjenengan, apapun yang dipercayakan kepada panjenengan menjadi terjaga, menjadi terkelola, menjadi terawat, dan menjadi tersempurnakan. Muter terus gitu terus. Muter terus seperti itu. Kalau enggak,
ya panjenengan harus siap menerima sulit, mengalami berat, itu harus siap panjenengan. Kalau enggak, sederhana kan? Lawang enggak perlu bertapa bertahun-tahun. Enggak perlu uber sampai sesaji dengan biaya puluhan juta. Enggak perlu dupa atau lilin dengan harga puluhan juta, enggak perlu. Juga tidak perlu pakai uang. Uangnya tetap ada di dompet. Uangnya tetap bisa dibuat beli rokok, bisa dibuat beli beras. Makanya saya berani mengatakan menjadi miliarder itu sangat gampang sekali kalau tujuannya itu. Lawang cuma seperti itu. Prakteknya cuma seperti itu aja. Kejadiannya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, lupa itu nggak ada. Sombong, jumawa, itu nggak ada. Sekaya apapun itu. Sekaya apapun itu. Nggak sombong, nggak pelit, nggak jumawa, ndak adigang, adigung, adiguna. Panjenengan masih sulit mengucapkan terima kasih. Lawang otaknya masih kotor. Hatinya masih kotor, kelaminnya masih kotor, ya masih sulit mengucapkan terima kasih. Kalau sudah bersih dan kebersihan terjaga, sulitnya apa sih ngucapin terima kasih? Sulitnya apa? Wong cuma mengucapkan terima kasih. Nggak ada pajaknya, nggak ada sanksi hukumnya. Sulitnya apa? Tapi itu sangat sulit. Kalau bukan orang-orang hebat, kalau bukan orang-orang yang nekat itu, kalau bukan orang-orang yang sudah capek, itu sulit banget ngucapin terima kasih itu. Padahal hanya mengucapkan terima kasih, kita itu akan menjadi bendaharanya Tuhan. Akan menjadi gudang bulognya Tuhan. Hanya ngucapin terima kasih toh itu loh. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, akan aku tambah nikmatnya. Hanya dengan ngucapin terima kasih, kita akan menjadi bendaharanya Tuhan. Akan menjadi sekretarisnya Tuhan, akan menjadi gudang bulognya Tuhan. Dengan menjadi bendahara, sekretaris, atau gudang bulognya Tuhan, kita bisa mencerahkan sesama makhluk hidup. Tanpa ego, pamrih, arogan. Bisa mengambil kesimpulan dari sini. Bisa narik kesimpulan dari sini. Gampang kan? Panjenengan pengen apa? Panjenengan pengen apa? Tinggal ngucapin terima kasih.
Tapi terima kasih ini tidak mudah. Kalau otak panjenengan kotor, hati panjenengan kotor, kelamin panjenengan kotor, tidak akan mudah mengucapkan terima kasih itu. Tidak akan mudah. Jangankan yang panjenengan perlukan, jangankan yang panjenengan butuhkan, yang tidak panjenengan sukai aja dititipkan, dipercayakan kepada panjenengan. Jangankan yang panjenengan perlukan, jangankan yang panjenengan butuhkan di setiap harinya, di setiap saatnya. Yang tidak panjenengan butuhkan, yang tidak panjenengan perlukan saja dititipkan sama panjenengan, dipercayakan kepada panjenengan. Semakin banyak yang dititipkan kepada panjenengan, semakin banyak yang dipercayakan kepada panjenengan, semakin bisa panjenengan melakukan kebajikan-kebajikan. Semakin bisa, semakin mudah panjenengan menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Karena ada sarananya. Paham panjenengan? Kalau panjenengan paham, maka saya akan bertanya. Selama panjenengan berada di pesanggrahan ini, berapa kali panjenengan mengucapkan terima kasih? Bagus. Semakin banyak panjenengan mengucapkan terima kasih, semakin mulus patrap samadhi panjenengan. Semakin lancar proses penyelesaian masa lalu panjenengan itu. Benar paham dengan apa yang saya sampaikan ya? Nah, hanya itu toh, hanya itu toh. Tidak perlu macem-macem, tidak perlu neko-neko. Langkah awal gunakan wahyu pancagaib dengan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan, menjaga kebersihan hati atau batin panjenengan, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan. Setelah selesai manekung atau gembleng nantinya. Karena hanya dengan seperti itu, fitrah panjenengan, sucinya diri panjenengan akan terpertahankan. Itu langkah awal. Lah nanti mengalami apa saja, menghadapi apa saja, panjenengan itu mudah sekali mengucapkan terima kasih itu. Gampang banget. Mengucapkan terima kasih itu gampang banget. Bahkan tidak menutup kemungkinan. Motormu dicuri orang, terima kasih. Tidak menutup kemungkinan itu. Dikasih kabar motornya dicuri orang, terima kasih. Istrimu diselingkuhi tetanggamu, terima kasih. Semuanya diterima kasih. Saking asiknya mensyukuri kuasa Tuhan yang nyata.
Sampai-sampai diberitahu motornya dicuri orang, sandalnya dicuri orang, terima kasih. Ndak terkejut, ndak kaget, apalagi sampai lalu perhatikan apa yang terjadi. Satu persatu isinya dunia akan dititipkan kepada panjenengan. Akan dipercayakan kepada panjenengan. Tanpa diminta, tanpa dicari-cari, tanpa dikejar-kejar. Ingat, apapun yang dimiliki adalah titipan. Tidak seluruhnya itu hak panjenengan. Ada bagian-bagian yang itu adalah haknya makhluk lain. Selanjutnya, dengan itu panjenengan pasti tidak akan ragu, tidak akan bimbang gitu. Bahkan memberikan nyawa panjenengan kepada orang lain itu loh, panjenengan tidak akan takut, tidak akan bimbang. Apalagi bukan nyawa panjenengan. Semakin banyak yang panjenengan bisa berikan kepada orang lain, semakin banyak yang akan tercerahkan. Yang akan mencapai posisi sama yang seperti panjenengan. Semakin banyak manusia hidup menempati posisi itu, semakin damai alam semesta. Nah, kalau alam semesta sudah semakin damai, berarti firman Tuhan sudah tergenapi. Jadi, wahyu pancagaib itu bukan untuk ilmu perdukunan. Bukan untuk ilmu kesaktian, bukan untuk ilmu paranormal, bukan. Bukan untuk ilmu pengobatan atau ilmu ketabiban, bukan. Apalagi ilmu politik, bukan. Wahyu pancagaib itu bukan untuk seperti itu. Wahyu pancagaib adalah sarana untuk manunggal jati. Wahyu pancagaib adalah sarana untuk manunggal jati. Sarana untuk kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Itu gunanya wahyu pancagaib. Caranya, gunakan wahyu pancagaib sesuai sikap dan sifatnya, yaitu wahyu pancalaku atau iman, untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Semakin terjaga kebersihan otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya, semakin sempurna kadar kesadarannya. Nah, semakin sempurna sadar kesadarannya, semakin mampu menyadari apapun. Semakin mampu menyadari apapun, semakin mudah mengucapkan terima kasih karena mampu menyadari. Nah, kalau sudah semakin mampu mengucapkan terima kasih, nah ini baru duniawi datang nih. Duniawi baru datang nih. Apapun yang menjadi isi dunia, apalagi yang panjenengan inginkan, apalagi yang panjenengan butuhkan atau panjenengan perlukan. Yang tidak panjenengan butuhkan saja dititipkan kepada panjenengan, dipercayakan kepada panjenengan untuk dijaga, dirawat, dan disempurnakan. Jadi kalau ada yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, kok wahyu pancagaibnya ndak aktif,
masalah nggak selesai. Malah yang tadinya nggak punya masalah jadi punya masalah. Berarti otaknya ternoda lagi. Hatinya ternoda lagi, kelaminnya ternoda lagi. Kalau tidak mungkin, karena saya mengalami sendiri. Kalau otak atau pikirannya tidak ternoda, hati atau batinnya tidak ternoda, kelamin atau syahwatnya tidak ternoda, tidak mungkin, karena saya mengalami sendiri. Paham? Dan itulah yang disebut manusia hidup yang dewasa. Manusia hidup yang mandiri, manusia hidup yang merdeka. Kenapa dikatakan manusia hidup yang dewasa? Manusia hidup yang mandiri, manusia hidup yang merdeka. Menggunakan wahyu pancagaib sesuai sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, untuk menjaga kebersihan otak atau pikirannya sendiri, menjaga kebersihan hati atau batinnya sendiri, menjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya sendiri. Siapa yang dilibatkan di situ? Tidak ada satupun makhluk yang kita libatkan di situ. Tidak melibatkan makhluk apapun dari luar diri kita. Itu dewasa namanya. Itu mandiri namanya. Itu merdeka namanya. Semakin terjaga kebersihan otak atau pikirannya, semakin terjaga kebersihan hati atau batinnya, semakin terjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya, semakin mudah atau semakin gampang mengucapkan terima kasih. Semakin gampang mengucapkan terima kasih atau semakin gampang atau semakin mudah mengucapkan terima kasih, semakin banyak isinya dunia akan dititipkan kepadanya, akan dipercayakan kepadanya. Sehingga menurut orang awam disebut sebagai orang kaya raya. Dan ini melibatkan siapa coba? Tidak melibatkan makhluk manapun. Itu namanya mandiri, itu namanya dewasa, itu namanya merdeka. Semakin banyak yang dititipkan kepadanya, semakin banyak yang dipercayakan kepadanya, semakin bisa, semakin tidak ragu, semakin tidak bimbang, semakin tidak takut melakukan kebajikan atau menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Sehingganya banyak yang terbantu, banyak yang tercerahkan. Dan itu tidak melibatkan siapapun. Itu namanya merdeka, itu namanya mandiri, itu namanya dewasa. Tidak berhenti di situ saja. Rahasia apapun di berbagai penjuru partikel dunia atau dimensi-dimensi dunia, panjenengan bisa mengerti, memahami, dan mengetahui. Dan itu juga tidak melibatkan guru manapun. Itu namanya dewasa, mandiri, merdeka.
tidak bergantung kepada siapapun, tidak melibatkan siapapun. Selama panjenengan tidak menjaga kebersihan otak atau pikiran, tidak menjaga kebersihan hati atau batin, tidak menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, atau memiliki wahyu panca gaib, belum menekung atau sudah menekung, wahyu panca gaibnya tidak digunakan untuk menjaga kebersihan otak atau pikirannya, tidak digunakan untuk menjaga kebersihan hati atau batinnya, tidak digunakan untuk menjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya. Anak-anak panjenengan. Panjenengan masih anak-anak. Masih bocil. Tahu anak-anak? Tahu bocil. Makanannya bocil apa? Bubur. Promina. Seneng. Cepat gemuk. Kalau ketemu bubur, promina. Seneng. Cepat gemuk. Kalau ketemu nasi, nangis. Apalagi nasinya nasi jagung. Alergi. Itu namanya bocil. Anak-anak. Kalau tidak ada yang memberi pengertian, nggak bisa ngerti. Kalau nggak ada yang memberi pemahaman, nggak akan paham. Kalau tidak ada yang memberitahu, tidak akan tahu. Kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak akan ingat, apalagi sadar. Itu namanya anak-anak. Seneng panjenengan jadi seperti itu. Sudah terikat, tergantung pula. Kalau terikat di pohon bonsai mending ya. Terikat, tergantung pula. Apa enggak menyiksa itu? Sudah terikat, tergantung. Apa enggak menyiksa itu? Maka jadilah manusia dewasa, mandiri, dan merdeka. Tidak bergantung kepada siapapun. Menjadi diri panjenengan sendiri sesuai versinya panjenengan sendiri. Panjenengan manusia makhluk pilihan. Panjenengan adalah makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Panjenengan adalah makhluk hebat. Panjenengan adalah makhluk pilihan. Dikarenakan panjenengan memiliki wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer di dalam diri panjenengan. Jadi panjenengan harus menjadi manusia dewasa, mandiri, dan merdeka. Manusia dewasa, mandiri, dan merdeka menjadi dirinya sendiri dengan versinya dirinya sendiri. Itu bukan berarti rokoknya tinggal satu batang. Setelah rokok tinggal satu batang ini diambil, maka bungkusnya dibuang sesuka-suka gue. Kan gue merdeka. Masa bodoh dan peduli dong? Nggak peduli dong.
diambil rokoknya. Bungkusnya yang kosong ini dibuang sesuka-suka gue. Itu bukan mandiri, itu bukan dewasa, itu bukan merdeka. Itu namanya pekok. Tahu pekok? Tahu pekok? Jalan di jalan umum, lembian di tengah, diklakson sama mobil. Ada mobil lewat, diklakson, tin, tin, kan gue merdeka. Masa bodoh deh ada mobil lewat. Kan gue merdeka, menjadi diri gue sendiri, versi gue sendiri. Versi merdeka gue kan seperti ini. Nggak mau deh minggir. Minggir sendiri kalau mau lewat. Itu bukan merdeka, bukan mandiri, bukan dewasa. Itu namanya pekok. Itu sebab walaupun saya tidak bekerja, walaupun saya bukan pegawai, walaupun saya bukan pembisnis, walaupun saya tidak punya penghasilan, saya bisa berada di sini untuk semuanya. Saya bisa berada di sini untuk semuanya. Padahal saya tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, bukan pembisnis, bukan pegawai. Tapi saya bisa berada di sini untuk semuanya. Seperti yang sudah saya uraikan tadi. Karena itu, saya bisa melakukan kebajikan, saya bisa menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup saya kepada apapun, siapapun yang datang ke sini. Karena saya memiliki sesuatu. Kenapa saya bisa memiliki sesuatu? Karena saya bisa dengan gampang mengucapkan terima kasih. Kenapa saya bisa dengan gampangnya mengucapkan terima kasih? Karena otak atau pikiran saya kebersihannya terjaga. Saya jaga apapun yang terjadi, saya jaga sampai tetes darah penghabisan saya. Kebersihan hati atau batin saya selalu saya jaga hingga tetes darah penghabisan saya. Kebersihan kelamin atau syahwat saya selalu saya jaga hingga tetes darah penghabisan saya. Karena hanya dengan menjaga 3 hal itu, saya bisa dengan gampangnya mengucapkan terima kasih. Dan semakin banyak ucapan terima kasih yang saya katakan, yang saya sabdakan, yang saya ucapkan, semakin banyak yang dipercayakan kepada saya, semakin banyak yang dititipkan kepada saya. Semakin banyak yang dititipkan kepada saya, semakin tidak ragu saya berbagi. Semakin tidak ragu saya menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Muter terus. Nggak ada berhentinya, muter terus. Dengan begitu, saya menjadi tidak termelekati oleh apapun. Saya menjadi tidak termelekati oleh apapun. Apapun yang ada pada diri saya, tidak ada satupun yang bisa melekat pada diri saya. Lawang bukan milik saya. Itu titipan.
Itu cuma titipan. Bagaimana mungkin bisa melekat pada saya? Lawang itu cuma titipan. Karena itu titipan, maka saya tidak ragu, tidak bimbang untuk memberikannya kepada yang lebih berhak. Semakin saya berikan, semakin dititip-titipin lagi. Mubeng, muter terus seperti itu. Nah, sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti itu sesungguhnya, gitu. Sesungguhnya itu. Buktikan aja kalau nggak percaya. Buktikan saja. Kalau saya sudah membuktikan lebih dulu, makanya saya tetap betah. Di posisi ini saya tetap betah. Nanti setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, kalau panjenengan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, pasti panjenengan akan lebih hebat dari saya. Selesai manekung, selesai gembleng, panjenengan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, saya jamin panjenengan akan lebih hebat dibanding saya. Karena panjenengan ada di luar sana. Tidak di satu tempat seperti saya kan. Artinya panjenengan akan lebih hebat dari saya. Padahal hanya melakukan seperti itu. Hanya menggunakan wahyu panca gaib untuk seperti itu loh. Untuk seperti itu. Maka apapun akan berputar sesuai roda perputarannya. Benar paham ya? Apa yang saya sampaikan malam ini itu dari dimensi sumsum saya, dari terdalam bagian diri saya yang paling dalam untuk panjenengan. Dan jujur saya katakan, silahkan dibuktikan. Untuk para kadang yang menemani saya di pesanggerahan, untuk para kadang yang membantu saya di pesanggerahan, saya mohon maju ke depan sini. Semuanya maju. Panjenengan agak geser ke sini. Apapun motivasi, apapun pencerahan yang saya motivasikan
kepada semua para kadang kita yang manekung atau gembleng. Itu juga berlaku untuk kalian. Pada intinya, saya ingin mengarahkan semuanya ke posisi dewasa, mandiri, dan merdeka. Menjadi diri panjenengan sendiri, sesuai dengan versi panjenengan sendiri. Karena hanya dengan seperti itu, apapun kejadian yang terjadi pada diri kita akan menjadi murni, tidak tercampuri dan tidak ternoda oleh apapun. Juga panjenengan tidak akan bergantung kepada siapapun. Panjenengan tidak akan terikat kepada siapapun. Dan saya katakan sekali lagi, itu sangat membahagiakan. Itu sangat membahagiakan. Sebab karena itu saya betah di posisi ini. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, entah kapan waktunya saya sudah lupa videonya itu. Sesungguhnya jatah saya hidup di dunia ini hanya sampai 60 tahun. Nah, sekarang usia saya sudah 65 tahun. Loh, kok masih belum? Kok masih ada di dunia? Nah, ini. Kehidupan saya setelah umur 60 tahun, maka kehidupan saya ini adalah kehidupan untuk menemani siapapun yang mau manunggal jati. Jadi waktu kehidupan saya di dunia ini setelah usia 60 tahun itu adalah untuk menemani siapapun yang mau manunggal jati. Sebab karena itu bagi saya tidak ada yang lebih penting selain panjenengan yang mau manunggal jati. Panjenengan lebih penting daripada anak istri saya, keluarga saya, semuanya panjenengan lebih penting. Karena apa? Karena kehidupan saya yang sekarang ini memang untuk menemani panjenengan, gitu loh. Untuk menemani panjenengan. Kalau bukan untuk menemani panjenengan, saya sudah nggak ada di dunia ini. Lah umur saya cuma 60 tahun. Jatah hidup saya di dunia ini cuma umur 60 tahun. Lah kok Pak Web tahu? Ada ilmunya. Leluhur kita itu ilmunya komplit. Jangankan untuk mengetahui kapan kita mau mati. Nembus neraka, nembus surga aja bisa. Ada ilmunya. Jadi saya nggak akan bisa termelekati oleh apapun, nggak akan bisa. Karena sesungguhnya saya sudah nggak ada. Sisa kehidupan saya saat ini adalah hanya untuk menemani siapapun yang mau manunggal jati. Kalau enggak, ya saya milih ngumpul sama anak istri saya. Istri saya masih cantik. Mulai besok tanggal 16 Desember 2023. Manekung
atau gembleng saya istirahatkan sejenak. Dikarenakan saya hendak mengadakan selamatan. Pesanggerahan Pesona Jagat Alit berhasil menciptakan Siti Hinggil. Tempat di mana nantinya saya akan menemani panjenengan ketika mi'raj, ketika manunggal jati. Nah, selamatan ini akan saya adakan tanggal 20 Desember tahun 2023. Jadi mulai besok tanggal 16 Desember manekung atau gembleng itu saya istirahatkan sementara. Manekung atau gembleng itu membutuhkan waktu 4 hari 5 malam. Nah, kalau selamatan saya adakan pada tanggal 20, berarti tanggal 16 ini sudah harus berhenti kan. Jadi mulai tanggal 16 pesanggerahan sudah tidak menerima para peserta manekung atau gembleng yang baru datang. Diistirahatkan sebentar. Bukanya lagi nanti tanggal 3 Januari 2024 baru buka lagi. Jadi mulai tanggal 16 Desember tahun 2023 buka lagi tanggal 3 Januari tahun 2024. Nah, setelah itu selanjutnya setelah buka lagi, setelah manekung atau gembleng buka lagi, saya sudah tidak di pesanggerahan ini lagi. Saya akan menetap di Siti Hinggil. Jadi siapapun panjenengan yang mau manunggal jati ketika gembleng atau manekung, kalau panjenengan belum berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng, tidak bisa bertemu dengan saya. Kecuali kalau panjenengan berhasil manekung, berhasil gembleng, yaitu di malam puncaknya. Baru bisa ketemu saya di Siti Hinggil, Pesanggerahan Pesona Jagat Alit, untuk saya temani manunggal jati. Jadi pesanggerahan ini dikarenakan saya akan menetap di Siti Hinggil, maka pesanggerahan ini akan saya serahkan dan akan saya percayakan kepada kadang saya Mas Eko dan kadang sekaligus anak angkat saya Mas Ahmad, juga CS yang lain-lainnya, untuk dijaga, dikelola, dirawat, dan disempurnakan. Terutama nanti kalau manekung atau gembleng sudah mulai buka lagi. Ingat, kekudangan saya, kalau kekudangan Romo kan ini ya. Heh putra ingsun sami, para satriya lan wanita mereneo, sun jarwani, mangertiya jeneng sira kabeh endi. Itu kekudangane Rama. Ya, itu kekudangane Rama. Nah, kalau kekudangane wong edan bagu, semua para putra kinasihku, jadilah manusia mandiri, dewasa, dan merdeka. Sepenuhnya pesanggerahan ini saya serahkan kepada panjenengan.
Jadi terkait pesanggrahan ini, lakukanlah yang terbaik untuk pesanggrahan ini. Jangan seperti yang sudah-sudah. Kalau saya nggak nyuruh mangkas tanaman, nggak dipangkas-pangkas. Nunggu disuruh. Saya ingin panjenengan dewasa, mandiri, dan merdeka. Menurut versimu sendiri. Dan curahkan itu di pesanggrahan ini. Seorang spiritual yang hebat, seorang pelaku spiritual yang hebat adalah yang bisa menyediakan tempat untuk para spiritual lainnya untuk melakukan pengkajian diri. Keberadaan panjenengan di sini itu bukan karena saya ikat, bukan karena saya kuasai. Panjenengan pulang untuk menjadi seorang spiritual yang hebat, yaitu setidak-tidaknya membuat pesanggrahan kan, atau membuat padepokan, membuat perguruan. Itu kan sarana untuk belajar kan. Kalau panjenengan pulang membuat pesanggrahan itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Karena dibutuhkan dukungan lingkungan. Dibutuhkan persetujuan masyarakat. Apalagi kalau sampai ada salah satunya mengeklaim sesat, tidak akan bisa panjenengan mendirikan pesanggrahan. Saya mendirikan pesanggrahan ini tidak mudah. Menghadapi masyarakat dijuangi tidak gampang. Jika sampai salah tindakan bisa masuk ke ranah hukum. Tidak gampang, tidak mudah. Bahkan saya pernah ketika masih dalam proses pembuatan pesanggrahan ini. Jalan di jalan itu, ketemu orang itu, orang mandang saya itu sinis banget. Tapi apapun selalu saya tanggapi dengan baik, selalu saya tanggapi dengan positif. Bahkan pernah suatu ketika saya naik motor, ada orang kumpul-kumpul di pinggir jalan. Saya turun dari motor itu, saya turun, motornya saya tuntun, terus saya ngucapin permisi. Jawab, mereka jawab, tapi jawabannya sinis. Ini pertama-tama saya membuat pesanggrahan ini. Tidak gampang, intinya tidak gampang. Merintis dari nol, mendirikan pesanggrahan itu tidak gampang, tidak mudah. Apalagi menghadapi banyak orang yang berotak cerdas. Namun selama saya berada di pesanggrahan ini, tidak ada sedikit pun etika tidak baik yang mereka lihat. Akhirnya masyarakat bisa menerima saya. Itu prosesnya berbulan-bulan itu. Masyarakat mengawasi tingkah laku saya. Ya. Mengawasi gerak-gerik saya itu berbulan-bulan lama, nggak sebentar. Setelah berbulan-bulan lamanya ternyata saya bukan orang jahat. Nah baru masyarakat bisa menerima. Dan terjadilah pesanggrahan ini berdiri. Artinya tidak gampang. Kalau sampean pulang terus mendirikan pesanggrahan di sana, ngumpulkan kadang, enggak gampang. Ini pesanggrahan sudah ada, ini pesanggrahan sudah jadi, ini pesanggrahan sudah selesai saya rintis. Sampean tinggal melanjutkan. Sampean tinggal melanjutkan saja. Enggak perlu ngerintis, enggak perlu itu ini. Dan sudah diketahui seluruh dunia. Panjenengan tinggal melanjutkan, merawat, menjaga, mengelola, dan menyempurnakan. Sedangkan saya akan menetap di Siti Hinggil.
Setiap kadang yang sudah selesai manekung atau gembleng di malam Manunggal Jati, jam 11 baru panjenengan bawa menghadap saya di Siti Hinggil. Dan pesanggrahan ini milikmu, milik kita bersama. Bahkan Siti Hinggil itu juga bukan milikku, milik kita bersama. Saya enggak punya apa-apa. Semuanya yang ada pada diri saya adalah titipan. Dan kehidupan saya kali ini hanya untuk menemani para kadang yang mau manunggal jati. Hanya untuk itu, bukan untuk yang lain. Kalau ada orang awam datang, mau ketemu wong edan bagu, mau konsultasi, mau minta pusaka, mau nyedot harta karun, jangan tunjukkan saya. Karena saya bukan dukun, bukan paranormal, bukan tukang nyedot harta karun. Tapi kalau ada kadang yang sudah selesai manekung atau gembleng, rindu pengen ketemu saya, atau ada penting, silahkan bawa menemui saya di Siti Hinggil. Tapi kalau orang yang macam-macam, jangan. Karena hidup saya saat ini hanya untuk menemani siapapun yang ingin manunggal jati. Bukan nyedot harta karun, bukan pesugihan, bukan transfer janin, bukan nomor togel, dan lain sebagainya. Bukan untuk itu semua. Atau ada kadang yang baru menghafal bacaan-bacaannya, mau mengikuti manekung, tapi belum hafal bacaan-bacaannya, yang artinya belum praktek, tetap jangan diterima. Karena itu nanti akan menghambat proses dan memperlama. Kasihan. Suruh pulang saja dulu, belajar di rumah, dan mempraktekkannya di rumah. Kalau punya permintaan mau ketemu sama Bapak dulu, tetap tidak bisa. Kalau belum manekung, belum gembleng, ketemu saya tidak bisa. Kecuali ketika kadangan seperti ini. Itu pun bejo-bejoan, beruntung-beruntungan. Kalau ada di antara peserta manekung atau gembleng yang bersungguh-sungguh, pasti saya akan berkunjung ke sini untuk melakukan kekadangan. Tapi kalau ada semuanya masih setengah-setengah, sama sekali tidak ada yang bersungguh-sungguh, ya saya tidak akan ke sini untuk melakukan kadangan seperti ini. Sekali lagi, saya percayakan pesanggrahan ini sama panjenengan berdua khususnya, beserta rombongan. Kok beserta rombongan? Maksudnya kasak kadang rombongan. Rawat, jaga, kelola, dan sempurnakan. Menurut versi panjenengan sendiri. Kalau ada yang perlu diubah tanamannya, ini kurang bagus ini Bapak ngaturnya ini. Tak atur dengan cara saya, silahkan. Silahkan. Malam ini ada yang di Manunggal Jati, panjenengan yang gembleng. Ada. Nah, untuk kadang yang menemani saya dan membantu saya,
mulai tanggal 16. Tanggal 16 itu besok apa lusa ya? Besok. Ya, berarti mulai besok itu sudah tidak menerima peserta manekung atau gembleng. Karena kalau diterima harinya ini tidak cukup. Karena tanggal 19 ini aja udah rame nih. Tanggal 19 itu udah mulai banyak yang datang nih. Jadi ya pasti akan terganggu manekungnya kan. Buka lagi tanggal 3 Januari 2024. Kedepannya, jika tahun 2025 saya dan seluruh kadang yang sudah tercerahkan, yang sudah selesai manekung atau sudah selesai gembleng, mampu menyelamatkan dunia dari apa yang akan terjadi di tahun 2025 nanti. Nah, sebelah barat pesanggrahan ini akan saya dirikan pesanggrahan baru, dan yang lama nanti khusus buat nerima yang baru datang. Jadi yang manekung di belakang sana akan saya bangun. Tapi ngelihat dulu nanti tahun 2025 itu gimana? Bisa saya kendalikan apa enggak? Paham? Jadi keberadaan panjenengan di sini itu bukan karena saya ikat. Karena saya ingin panjenengan melakukan yang terbaik sebagai seorang pelaku spiritual di sini. Selain itu, ada janji yang harus saya buktikan kepada panjenengan berdua. Makanya panjenengan tetap berada di sini. Jadi keberadaan panjenengan itu bukan karena saya ikat. Jadi panjenengan harus tetap menjadi diri panjenengan sendiri. Harus tetap dewasa, mandiri, dan merdeka menurut versi panjenengan sendiri. Sampai pada akhirnya saya akan mewujudkan cita-cita saya kepada panjenengan berdua khususnya. Paham ya? Semuanya paham ya? Ini yang manekung atau gembleng paham? Okay. Apa yang pencerahan yang sudah saya motivasikan kepada panjenengan tadi, itulah rahasia yang saya lakukan selama ini. Jadi saya tidak macam-macam ya. Saya cuma melakukan itu saja. Jadi saya tidak menggunakan wahyu panca gaib untuk menyembuhkan orang. Enggak. Saya hanya menggunakan wahyu panca gaib untuk seperti yang sudah saya uraikan tadi. Dan semuanya berjalan di luar rencana saya. Di luar keinginan saya. Jadi saya benar-benar digerak-gerikkan oleh Maha Suci itu sendiri. Jadi saya ikut ngalir saja. Kalau sudah paham, ngerti, tahu, maka kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini, nggih. Dan tercerahkan kita semua. Terima kasih.